Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 9 mangkok sayur ke sebuah toko. Si penjual hanya bisa membawa 2 mangkok setiap kali pengiriman. Berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanannya? A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali, E. 7 kali. Pembahasan. Jumlah pesanan sama dengan 9 mangkok. Satu kali perjalanan 2 mangkok. Untuk mengantarkan seluruh pesanan, dibutuhkan sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 kali. Dibulatkan menjadi 5 kali. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 5 kali. Contoh soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 160 km per jam. Berapakah jauh perpindahan mobil dalam 15 menit? A. 30 km, B. 22 km, C. 40 km, D. 21 km, E. 55 km. Pembahasan. Perpindahan mobil sama dengan 160 km per jam dikali 15 menit dibagi 60 sama dengan 40 km. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 40 km. Contoh soal nomor 3. Rumah Durga berjarak 1,5 km dari sekolahnya. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari? A. 4 jam, B. 24 jam, C. 6 jam, D. Sepertiga jam, E. 4,5 jam. Pembahasan. Waktu yang diperlukan untuk satu kali berangkat sama dengan 1,5 per 4,5 jam sama dengan sepertiga jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari adalah sama dengan 6 dikali 2 dikali sepertiga jam sama dengan 4 jam. Jawaban yang tepat adalah A. 4 jam. Contoh soal nomor 4. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3 dibanding 7. Jika uang murni Rp210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? A. Rp90.000, B. Rp190.000, C. Rp120.000, D. Rp130.000, E. Rp150.000. Pembahasan. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3 dibanding 7 dan uang murni sejumlah Rp210.000. Maka, uang suci sama dengan 3/7 dikali Rp210.000 sama dengan Rp90.000. Selisih uang keduanya adalah Rp210.000 dikurangi Rp90.000 sama dengan Rp120.000. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Rp120.000. Contoh soal nomor 5. Jika X sama dengan harga 1 kg semen dan Y sama dengan harga 1 kg paku, manakah pernyataan berikut yang benar? A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, E. X tidak sama dengan Y. Pembahasan. X sama dengan harga 1 kg semen, Y sama dengan harga 1 kg paku. X dan Y tidak mempunyai nilai atau harga, jadi X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawaban yang tepat adalah D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Contoh soal nomor 6. Tertumbuk biduk dikelokan, tertumbuk kata dipikiri. Makna peribahasa di atas adalah A. Menemukan masalah dalam pekerjaan, B. Bila mengerjakan sesuatu pekerjaan harus beraturan, C. Mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak dipikirkan, D. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan orang lain, E.
Masalah datang setelah pekerjaan telah dilakukan. Pembahasan. Biduk dan kata yang tertumbuk diumpamakan dengan pekerjaan yang terhenti karena menemui kesulitan. Agar pekerjaan dapat diteruskan, hendaklah kita mencari daya upaya bagaimana keluar dari kesulitan itu dan jangan menyerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Bila mengerjakan suatu pekerjaan harus beraturan. Contoh soal nomor 7. Orang mengantuk disorongkan bantal. Makna peribahasa di atas adalah A. Mendapatkan bantuan tak disangka-sangka. B. Mendapatkan keuntungan besar. C. Mendapatkan musibah yang besar. D. Mendapatkan sesuatu yang sudah direncanakan. E. Mendapatkan sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Pembahasan. Peribahasa di atas dikiaskan kepada seseorang yang diberi sesuatu yang memang sangat diidam-idamkan atau sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, orang yang ditimpa kesusahan mendapat pertolongan yang tidak diminta. Orang yang sakit diberi obat yang dapat menyembuhkan sakitnya itu, ibarat orang mengantuk yang diberi bantal. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Mendapat sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Contoh soal nomor 8. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar, tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tanaman A adalah pohon yang berakar. B. Tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. C. Tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. D. Tanaman A adalah pohon bercabang. E. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Pembahasan. Syarat sebuah pohon ada dua, yaitu bercabang dan berakar. Jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka tanaman tersebut bukanlah pohon. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Contoh soal nomor 9. Semua santri pandai berbahasa Arab. Santri yang pandai berbahasa Arab pandai pula berpidato. Sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka matematika. A. Sebagian santri tidak suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. B. Sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. C. Sebagian santri suka matematika tetapi tidak pandai berbahasa Arab. D. Sebagian santri suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. E. Sebagian santri suka matematika tetapi tidak suka berbahasa Arab. Pembahasan. Sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka matematika. Artinya, sebagian santri yang lain suka matematika. Jadi, sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Contoh soal nomor 10. Jika rutin berolahraga, maka semangat bekerja akan meningkat. Pernyataan ini sama artinya dengan A. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. B. Jika semangat kerja meningkat, maka tidak rutin berolahraga. C. Jika tidak rutin berolahraga, maka semangat bekerja tidak akan meningkat. D. Meskipun rutin berolahraga, semangat bekerja tidak meningkat. E. Rutin berolahraga atau semangat bekerja tidak akan meningkat. Pembahasan. Dalam logika matematika sebagai berikut. P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Jadi, pernyataannya sesuai dengan pernyataan, jika rutin berolahraga maka semangat bekerja akan meningkat adalah sebagai berikut. Semangat bekerja tidak akan meningkat atau rutin berolahraga. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. Jawaban yang tepat adalah B. Jika semangat kerja meningkat, maka tidak rutin berolahraga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.